Dia bilang akulah jalan keselamatan. Dia Iya, bilang itu betul. benar. Dengan cara apa dia menyelamatkan? Kalau di Kristen, kalau di Yesus, cara Yesus Dengan menyelamatkan cara adalah kasih. kasih. Oke. Sekarang kalau Anda ajaran kasih, musuh itu harus dikasihi. Saya tanya, Ya, pembunuh-pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? mereka itu kan pada zaman itu kan zaman apa? Herodes apa? Ya, Saya kurang Herodes, begitu. Pilatus. Ya. Iya, itu zaman Pilatus. Nah, yang saya tanya, Itu mereka dengan yang pikiran mengeksekusi Tuhan Yesus toh. ini pahlawankah atau penjahat? Hmm, apa yang pembunuhnya? Iya, yang melakukan siasat, yang melakukan tipu muslihat, yang melakukan kesaksian palsu, sampai pada endingnya Yesus ingin dibunuh mereka dan mereka eksekusi benar-benar pembunuhan itu. Tapi di Islam, ketika iblis berkongkok-kongkok ingin membunuh rasul utusan Tuhan ini, Allah selamatkan nabinya. Tapi kalau di Kristen, betul-betul mati untuk Iya, menyelamatkan Kristen katanya. Nah, maka muncul iya. pertanyaan, para pembunuhnya ini pahlawan atau penjahat? Mereka itu kan kayak sudah kayak di hukum Taurat toh. Jadi Tuhan Yesus yang menggenapi. Lah, ya itulah yang saya maksud, saudariku. Pelaku tindakan pembunuhan ini pahlawankah untuk Kristen atau penjahat? Ya, mau bilang pahlawan atau bagaimana saya juga kurang mengerti. Yang setahu saya, yang saya imani, dia itu menebus. Ya, menebus dosa kalian dengan cara dibunuh. Dia nggak ini, dia menyerahkan sendiri untuk Bunuh diri maksudnya? tidak, dia menyerahkan diri. Enggak, Iya, iya, maksudnya bunuh diri atau gimana? dia memang sudah dituliskan gitu, dia harus kayak itu pikul salib. Itu dituliskan di mana? Yesus ketika ingin dibunuh di Yohanes 8:57, 37, Yesus mengatakan apa? Kalian ingin membunuhku karena tidak ada firmanku di dalam diri kalian. Bahkan di data tempat-tempatnya dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Berarti, para pembunuh Yesus ini adalah anak-anak iblis. Nah, yang saya Hmm. pertanyakan kepada saudari saya, kalau pembunuh Yesus itu adalah anak-anak setan, Kristen yang menerima upah dari kerja anak-anak setan ini apa? Setan juga kah? Hmm. Saya kurang tahu bang. Karena Yesus Yang jelas, berkata, hmm, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang, jangan kamu percaya. Termasuk Anda, kalau Anda adalah tadinya Islam, berarti termasuk Anda disesatkan. tidak. Lalu siapa yang datang ke dunia memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang kalau bukan Kristen? Oh, bagi saya kalau agama itu kayak Kristen gitu itu kan cuman agama. Tapi Iya, kalau bagi saya siapa orang banyak yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus untuk mereka jajakan? Kalau bukan Kristen itu lalu siapa? saya kurang tahu untuk Nah, sejarah-sejarah begitu karena jujur saya baru bukan sejarah loh, bukan sejarah. ini. Keadaan fakta real hari ini, Yesus Hmm, berkata di abad pertama kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesatnya memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Siapa hari ini yang menggelari diri mereka pengikut Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus kepada Yahudi. Nah, di luar Yahudi, siapa yang memakai nama Yesus ke seluruh dunia? Mengajar aduh, dengan pola. Bang Sumar, kalau begitu-begituan untuk debat-debat gitu saya kurang mengerti. Cuman kalau Berarti saudara ini saya ini dengan tahun masuk sebuah kemarin.
masuk di sebuah agama yang ibu sendiri tidak ngerti. Ih, bukan saya nggak ngerti. Saya, 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 saya terima Tuhan Yesus juga itu saya tidak sembarangan. Ibu, Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Ya, Sebab Yesus abang cuma Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan yang dahsyat. Kiranya dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ada Yesus memang palsu. Ada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. siapa? Ya, yang datang kepada siapa itu siapa? Eh, Hmm? tidak itu Siapa? bukan seperti itu Kalau seperti Roh Kudus yang Nah, itu datang siapa? Itu itu siapa? sendiri. Itu siapa yang datang pakai nama Yesus ke saudara saya ini? Siapa? Saya tidak tahu ya bang. Nah, itu dia. Jelas Roh Kudus yang berbicara. Itu menurut Anda Roh Kudus, tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengatasnamakan aku. Lihat endingnya, saudari, di dalam Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak Itu saya mengenal kalian. mengerti tentang ayat itu. Nah, itu siapa? Yang memanggil pakai nama Yesus itu siapa? Itu kalau kita mengimani secara Kristen, kita pergi ke gereja, kita pergi beribadah, tapi kalau kelakuan kita tidak seperti Siapa begitu, yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus bermukjizat pakai nama Yesus? Itulah buah dari nabi palsu. Itu kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba padahal dia adalah serigala yang buas. salah itu. Kok salah? Sekarang yang digelari domba siapa? Yahudi atau Kristen juga? Abang terlalu bolak-balik ya. Enggak. Kan nabi palsunya datang. Nabi palsunya itu kata Yesus datang kepada muridnya, nyamar-nyamar Yahudi tapi bukan Yahudi. Dia akan menyesatkan banyak orang. Tanda-tanda dari penyesat itu adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu tanda dari buah nabi palsu. Iya, memang. Nah, siapa itu? Yahudi atau Kristen? Itu nabi-nabi palsu itu nanti di akhir zaman. Oh, siapa bilang? Nabi-nabi palsunya datang kepada muridnya di tahun 33. Kok akhir zaman? Iya, memang. Loh, Yesus bicara sama orang yang hidup zamannya. Berbicara pada orang yang ada di zamannya, kok akhir zaman, Ibu? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Itu tuh untuk umat kita. Inilah kalau penyesat. Kalau penyesat itu selalu berbicara melawan data. Penyesat itu selalu melawan data. Sama seperti iblis yang datang ke Adam, melawan data. Pasti melawan data. Itu iblis. Jelas-jelas Yesus berpesan kepada Bani Israel, ke umatnya. Jadi saya simpulkan, Ibu, saudari saya, mohon maaf. Kristen itu menyembah Yesus yang bukan anak Maria. Kalian kedatangan makhluk gaib. Kata Yesus ketika dia sejenak sebelum dia ditangkap, kata Yesusnya di dalam kitab saudara Lukas 22, dia katakan bahwa penguasa kegelapan telah turun, telah datang. Saatnya mereka bereaksi. Begitu juga ketika dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 30. Bahwa tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian. Sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus. Karena tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Jadi yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, kepada Kristen itulah yang palsu. Makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini
tidak percaya kepada Yesus yang datang kepada Kristen. Orang Kristen kalau ke Israel kan diludahin di sana. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus atau Mesias palsu. Tidak. Kalau tidak, di mana Yesus mengatakan kalau dia datang kepada bangsa di luar Yahudi? Saya sudah bilang, saya kurang begitu paham ya. Yesus berkata, saudaraku, Yesus berkata kepada Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yes. Dan hati-hati kata Yesus kepada penyesat yang pergi ke seluruh dunia memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Iya, nanti itu kan di akhir zaman. Bukan akhir zaman. Kenapa harus di akhir zaman? Yesus mengatakan di saat itu juga. Bukan dikatakan akhir zaman. Maksud Yesus, kalau aku yang datang, itu adalah tanda akhir zaman. Kalau aku yang datang. Tapi akan banyak yang datang. Tapi akan banyak yang datang mengaku-ngaku aku. Tapi itu bukan aku. Iya. Iya memang. Itu kan. Ketika ditanya sama... Ya, ketika Yesus ditanya di muridnya di Bukit Zaitun yang tertulis dalam Matius 24. Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Ketika ditanya muridnya. Aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang ke ibu siapa? Hah? Berarti dia sudah nampak di tengah langit. Kan dia tanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Tanda-tanda dia mau datang itu kan akan ada bencana. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? Iya, sudah ada. Mana? Mana Yesusnya? Mana Yesusnya mana? Yesus? Bukan Tuhan Yesus yang datang. Kalau Tuhan Yesus yang datang itu di dalam Alkitab. Tanda-tanda Tuhan Yesus datang itu akan ada bencana, itu sudah ada. Terus akan ada kelaparan, kayak kesusahan ekonomi gitu. Terus apa lagi ya yang menyerupai dia nanti? Kok nanti? Bisa ini, bisa kok itu. Nanti Yesus bicara sama orang yang hidup di zamannya kok nanti? Ada di dalam Alkitab itu toh. Yes. Matius 24 itu saudara. Ketika ditanya di Bukit Zaitun, datang murid-muridnya bertanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Tolong jelaskan. Apa jawaban Yesus? Hati-hati, sebab akan banyak penyesat datang kepada kamu memakai namaku. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Ya, terus apa tanda kedatanganmu? Aku akan datang seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Aku nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Dan seluruh manusia akan melihat aku. Matius 24 nomor 29. Nomor 30. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Jadi yang datang kata Yesus, kalau tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Matius 23 nomor 24, 25, 26. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi kalau saudari saya ini, misalnya saudari ini adalah keluarga saya, datang ke rumah. Bang Suma, saya sudah murtad. Kenapa bisa, Dek? Saya ketemu dengan Yesus. Langsung ku kasih dalilnya. Nih, baca. Kalau ada yang mengaku kepada kamu Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda ini, jangan kamu percaya. Itu dalil. Karena itu adalah penyesat. Dia akan memakai namaku, kata Yesus. Penyesat itu akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Sebab, nomor 24-nya kata Yesus. Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan bermunculan dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat
dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya silakan. Anda mengatakan itu adalah Yesus, silakan. Tapi Yesus di dalam Bible ini sendiri mengatakan. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Isa ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Nanti di padang mahsyar ketika kita sudah dibangkitkan, ditanya, ini orang-orang ini menyembah engkau, apakah ketika aku utus ke dunia kau suruh memang menyembah kau? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, dalam Al-Quran. Al-Quran surah Al-Maidah. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama persis dengan Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan hanyalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itulah yang aku katakan, tidak yang lain. Kata Yesus, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada muridku, kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Yesus kepada Maria. Sama di dalam Bible juga, Yohanes 20. Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sama dalam Al-Quran. Ya. Makanya ketika dalam Al-Quran dikatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum, di dalam Bible kafirin, Al-Quran mengatakan nanti Yesus Isa akan menjadi musuh orang-orang yang menuhankan dirinya, dan nanti Isa akan menolak sembahan-sembahan yang pujian-pujian yang mereka lakukan. Terbukti kan di Matius 7, bukankah kami memanggil namamu, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Penyah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu. Cuma itu. Setahu saya itu kalau untuk itu aku tidak mengenalnya, itu kalau mau manggil kayak itu bagaimana? Saya tidak bisa berdebat gitu. Cuman saya mengimani, meyakinkan. Iya. Ada enggak, saudariku, ada enggak di situ Bible? Biar saya tunjukkan dalilnya dan ibu boleh baca. Oh gitu ya, sabar ya. Iya, silakan Anda buka Matius 7. Saya juga buka. Tereng, buka. Sudah. Matius 7. Gila. Saudari ini orang Indonesia kan? Iya toh. Masih makan tahu tempe? Jangan menghina bang, itu nama belakangku ada nama Jawa itu toh. Oke, berarti saudari saya cerdas, pintar karena masih makan tahu tempe. Itu maksud saya, artinya mudah memahami penjelasan yang ada dan juga mudah mengerti ketika ada yang tertulis di Bible. Silakan, Matius 7. Matius 7. Pasal 7 ayat dari 15 sampai nomor 23. Kita baca satu perikop. Kata temanku Kristen, tidak ngerti kita kalau nggak baca satu perikop. Diikuti, Seng. Matius pasal 7. Iya, kalau dia suruh kita baca satu kitab, kita baca. Disuruh baca satu kontainer pun kita ikutin. Matius 7 nomor 15. Matius pasal 15. Matius 7 nomor 15. Oh, Matius 7 ayat 15. Iya. Sabar. Waspadailah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah atakah dari rumput duri?
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Kecuali Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Dia, Tuhan Yesus. Kehendak Bapa loh. Jangan dipelintir. Tuhan Yesus itu Bapa. Jangan apa? Tuhan Yesus itu Bapa. Nah, itulah awal mula kesesatan Kristen. Yang Anda maksud Bapa itu yang keluar dari kubur. Yesus mana pernah dia mengatakan aku adalah Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa, bersujud, memohon-mohon kepada Bapa. Kristen muncul menganggap Yesus Bapa. Kesalahan fatal. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa itu, dia berdoa itu dia punya kemanusiaan yang dia berdoa, sedangkan ini dia Tuhan menjadi manusia gitu maksudnya. Tuhan menjadi manusia. Iya, dia firman. Oh, berarti Tuhan itu bisa menjadi bukan Tuhan. Dia firman yang turun ke alam semesta ini adalah firman yang menjadi alam semesta. Alam semesta beda. Loh, Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus itu firman yang keluar dari mana? Dari Tuhan. Alam semesta ini semua manusia keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Bedanya kita dengan Yesus, dia nabi, dia rasul yang diberi mujizat. Tetapi dia bukan Tuhan. Saudari, yang Anda maksud Tuhan itu jadi manusia, itu ya yang Anda sembah, bukan Yesus anak Maria. Yang Anda sembah itu bukan di situ, bukan di Yohanes 1. Yang Anda sembah itu ada di suratnya Paulus. Di mana itu? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi dewa mengosongkan dirinya, si dewa ini, dewanya Romawi mengosongkan dirinya, lalu tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu menjadi seorang hamba, yaitu sama seperti manusia, lalu taat sampai mati. Nah itu, kalau itu betul, itu Tuhan Anda, yaitu dewa Romawi yang turun ke bumi menjadi Yesus. Tapi kalau Yesus anak Maria, itu adalah Ruhullah, itu adalah Kalimatullah, itu firman yang menjadi manusia, itu tidak salah. Artinya firman itu perkataan Tuhan. Maria hamil kok, kalau tidak kuinjak lehermu. Hamil. Maria hamil, lahirkan seorang anak. Lahir. Itu perintah, itu firman yang keluar dari mulut Tuhan yang dibawa Gabriel pada bulan ke-6. Tapi kalau dibilang Tuhan, misalnya nih, Tuhan berfirman, aku berfirman, jadilah aku daging. Aku jadi daging. Tidak begitu. Kalau itu yang saudari maksud, kalau yang Anda maksud itu adalah Filipi 2 nomor 6. Itu ajaran Paulus untuk orang-orang Roma. Untuk orang-orang yang ada di Filipi sana. Orang-orang penganut ajaran pagan. Kalau yang Yohanes 1 itu sampai nomor 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Itu sama dengan ajaran kita umat Islam. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah matahari. Jadilah matahari. Jadilah matahari. Maka jadi matahari. Maka matahari itu pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama. Firman itu telah menjadi tata surya. Karena kenapa? Tadinya keluar dari mulut Tuhan. Yesus sendiri loh yang mengatakan itu. Matius 4 nomor 4. Nah, jadi Kristen ini menyembah Kristus yang lain, tetapi disangka mereka menyembah anak Maria. Bukan. Bukan anak Maria yang kalian sembah. Makanya nanti ketika ketemu di padang mahsyar antara Yesus dengan anak Maria, antara anak Maria dengan Kristen, anak Maria mengatakan, kalian siapa? Aku tidak mengenal kalian.
Karena kenapa? Muridku itu boleh memanggil aku Kurios, boleh memanggil aku Tuan, Sayyid, boleh. Tetapi asalkan mereka melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat. Kristen melakukan hukum Taurat enggak? Enggak. Jadi pembeda antara pengikut Yesus asli dengan pengikut Yesus palsu. Pengikut Yesus asli masih menjalankan hukum Taurat kehendak Bapa. Sedangkan tapi sudah digenapi. Nah, itu jurus yang dipakai oleh pengikut Kristus palsu. Sudah digenapi. Saudariku, digenapi itu dibatalkan atau disempurnakan? Sudah digenapi sama Tuhan. Ya, maksud saya bertanya, kata genap itu dihapuskan atau disempurnakan? Digenapi, sudah digenapi, disempurnakan. Iya, digenapi itu disempurnakan. Ini kan ganjil. Ini kalau mau digenapi bagaimana caranya? Disempurnakan. Dilengkapi. Makanya Yesus mengatakan, iya disempurnakan. Kalau disempurnakan kenapa jadi hilang? Yang menginginkan hukum Tuhan itu hilang siapa? Roh kebenaran atau roh setan? Yang menginginkan hukum Tuhan hilang? Ketika Adam diberi perintah, jangan kau makan, jangan kau mendekati pohon buah yang di tengah-tengah ini, pohon jahat, pohon baik dan jahat. Iblis datang menghapuskan perintah itu kan? Ketika ada perintah jangan engkau makan babi, apa kerja iblis? Makan babi atau jangan makan babi? Kerja iblis nih, saya tanya. Jangan engkau makan babi. Iblis diam-diam aja, enggak mungkin. Iblis sudah dijanjikan di dalam Kejadian 3:15, keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Ketika aku memberikan keturunannya perintah jangan makan babi, keturunanmu datang mengajak dia makan babi atau mengajak dia jangan makan babi. Itu dulu. Ketika perintah Tuhannya ibadah hari Sabtu, iblisnya datang mengajak ibadah apa? Melawan hukum Tuhan itu dengan cara apa? Jangan ibadah Sabtu, tapi hari Minggu. Ketika perintah Tuhannya, jangan ada Tuhan lain selain aku. Akulah Tuhan, jangan ada yang lain. Yesaya 43:10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk jadi daging. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelah aku. Yesus dibentuk jadi daging. Tuhankah dia? Bukan. Iblisnya datang mengajarkan apa? Ketika Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi apapun, iblis datang mengajarkan apa? Ada loh Tuhan dibentuk jadi daging. Ketika Tuhan mengatakan sunat, potong si ucok, iblisnya datang mengatakan apa? Potong atau jangan potong? Iblis akan datang selalu berlawanan dengan perintah Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, iblisnya datang mengatakan apa? Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, iblisnya datang mengatakan apa? Yesus Maha Kuasa. Iblis akan selalu mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Tuhan. Makanya tadi kehendak Bapa, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa sunat atau jangan sunat? Kehendak Bapa sembah Yesus atau jangan sembah Yesus? Kehendak Bapa makan babi atau jangan makan babi? Gimana nih, Bang? Ayo, hati-hati, hati-hati dengan penyesat. Hati-hati. Yesus sudah bilang, waspadalah, 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 waspadalah. Untung ada Islam datang. Oh gitu. Inilah tujuan Islam datang, membersihkan orang-orang, membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Tujuan kami Islam itu diutus itu. Nabi Musa diutus untuk kaumnya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Yesus Isa alaihissalam turun. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Muhammad turun. Ya ayuhan nas, inni Rasulullahi ilaikum jami'a.
Tak ada Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Enggak ada. Enggak ada Iya, Musa mengatakan. Nah, dia juga bilang, dia cuma bilang, akulah jalan kebenaran, yes, keselamatan. betul sekali. Sekarang begini, saudari. Saya sebagai Muslim, saya percaya Yesus itu adalah jalan. Saya percaya dia adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui Yesus. Sekarang saya sebagai Muslim kok bisa mengatakan itu? Ya, karena Yesus adalah Nabi. Saya harus beriman. Dia Nabi yang lahir di tengah Bani Israel. Manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Oke? Bagi Muslim. Saya sebagai Muslim. Dia adalah Nabi. Dia adalah Rasul bagi Bani Israel yang diutus sebagai jalan keselamatan bagi Bani Israel. Ingat kata kuncinya. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Apa kata kuncinya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Apa pengenalan Yesus? Apa pengenalan? Ya benar. Apa pengenalan Yesus kepada murid-muridnya? Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Belum ada surat Paulus ini, belum ada doktrin dari Paulus, belum ada dari Lukas, Markus, belum ada yang lain. Baru Yesus nih, menurut penelitian orang yang menulis buku Yohanes. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, telah aku berikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah menerima segala firman yang di Bible katanya tinta merah, semua tinta merah dari A sampai Z, setelah Yesus sodorkan kepada murid-muridnya, muridnya percaya bahwa betul Yesus ini adalah utusan Elohim. Selesai. Itu murid Yesus yang asli. Selesai. Segala firman, tidak ada lagi yang lain. Nah, bagaimana Yesus mempersaksikan dirinya? Yesus di dalam Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nah, sekarang Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai utusan Bapa, utusan Tuhan, atau Tuhan itu sendiri. Kesaksian Yesus loh. Kalau pendeta, oh Yesus itu Tuhan sendiri, pendeta. Jemaat gereja, Yesus itu Tuhan sendiri, Tuhan sendiri. Tanya Yesus, Yesus, ke dia sini. Menurut dirimu, kau itu siapa? Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu aku lakukan demi supaya aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Maka hidup kekal itu, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Ketika dia mengatakan, aku adalah utusan Bapa, Anda mendapatkan hidup kekal. Saya, Bang Suma, seorang Muslim, mengatakan, Yesus Kristus, anak Maria yang lahir dari perawan, yang turun ke bumi, diutus kepada Bani Israel, mengajarkan kemudian dirinya Rasul utusan Tuhan, adalah jalan menuju kepada surga. Tidak sah iman saya, kalau saya tidak beriman kepada beliau. Bagaimana dengan Anda? Percayakah kesaksian Yesus kalau dia adalah Rasul utusan Tuhan? Kalau percaya, kenapa Anda sembah? Berarti Anda adalah penyesat. Atau Anda adalah orang yang disesatkan dan terlena, tertidur dalam kesesatan. Silakan. Dan kata Yesus di dalam Matius 5:19, barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, tetangganya, orang tuanya, kata Yesus, dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, sekarang saudari saya kawin sama orang Kristen. Oke, punya anak. Oke, apakah Anda mengajarkan anak Anda makan babi? Jelas dong. Apakah Anda mengajarkan anak Anda tidak sunat? Jelas dong. Apakah Anda mengajarkan menyembah kepada manusia Yesus? Jelas dong. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit.
Nah, itu kalau soal sunat itu memang di dalam hukum Taurat Tuhan Yesus saja disunat. Itu Tapi Tuhan wajib. Yesus datang itu sudah itu 8 hari. Ah, Setelah Tuhan Yesus lahir 8 hari baru Tuhan Yesus disunat. terus Setelah Tuhan Yesus ini, disalibkan, saudariku, mohon maaf nih, mohon sunat maaf nih, hati. mohon maaf nih. Kenapa Anda saya katakan orang yang sudah disesatkan dan sudah mulai tidak berfungsi akal? Anda menyebut Tuhan Yesus, di sisi lain Anda mengatakan Tuhan Yesus disunat hari ke-8. Berarti Tuhan Anda bayi, punya kelamin, punya anus, nggak bisa berjalan tanpa ibunya, dan Anda tuhankan. Taurat, tuh. Enggak. Pernyataan saudara ini mengatakan Tuhan Yesus disunat pada hari ke-8. Tuhan disunat pada hari ke-8. Akal Anda sudah mulai mati, saudariku. Iya. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi? Teman-teman, sini siapkan betadin, suntikan. Kenapa? Tuhan kita mau disunat. Sedangkan Muslim saja disunat setelah balik setelah dewasa. Mana ada orang sunat? Enggak lah. Muslim disunatkan setelah dewasa. Kami umat Islam itu disunat pada saat kecil. Kalaupun ada yang dewasa, ketika Umur ada kelas 6 orang SD yang tuh, Bang. yang masuk ke Islam, misalnya orang sudah tua masuk Islam baru disunat. Tidak, sunat itu kan, setahu saya kalau dulu Muslim itu kan Saya kelas 5 balik. SD disunat. Iya, itu sudah kelas 5 SD, kelas 6 SD. Syariat di Islam itu sebelum balik kami disunat. Iya. Sebelum datang wajibnya ibadah wajib kami disunat. Nah, syariat sunat yang ada di Islam itu tidak sama perintah yang datang kepada Abraham. Tidak dikatakan bahwa wajib 8 hari. Tidak, yang diwajibkan itu adalah sunat. 8 harinya itu sunnah. Abraham sunat usia 80 tahun. Saya kurang tahu kalau soal. Nah, Ismail disunat usia kisaran 14 tahun. Yang jelas intinya yang setahu saya juga yang Alkitab. Selisih dengan Ishak maksud saya. Jadi orang Surat hati. Sunat hati itu tahu nggak yang ada di Ulangan itu? Lucu itu kalau kita bahas. Sunat hati itu istilah Tuhan, istilahnya Nabi Musa kepada orang-orang yang sombong kepada perintah Tuhan. Kamu sudah melihat kuasa Tuhan, kau diselamatkan, lautan sampai dibelah, kok kamu masih sombong? Kau minta makanan sudah diturunkan dari langit, daging langsung kau makan, kok masih sombong? Kok masih angkuh? Sunat hati itu melembutkan hati, memangkas kesombongan, supaya tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Orang yang sombong diperintahkan jangan makan babi, tetapi masih makan babi, itu tidak sunat hati. Bagaimana mau sunat hati? Perintahnya jangan makan babi. Kalau makan babi itu bagi Muslim kan haram. Haram memang. Kalau di Tuhan Yesus yang diperbarui ini, setelah Tuhan Yesus datang, sesuatu yang dimuntahkan kembali itu haram. Tidak ada hubungannya. Matius 12, Matius 15 tak ada hubungannya dengan babi. Orang-orang Yahudi lagi makan, lewatlah orang-orang Farisi. Menu makanan yang ada di situ tidak ada babi, karena mereka orang Yahudi sampai detik ini haram makan babi. Makanya mereka disebut domba, karena mereka hanya tidak makan babi. Kalau kalian disebut domba, lucu, karena domba kok makan daging babi. Serigala yang makan daging babi, kalau domba enggak. Nah, ketika mereka makan, di situ tidak ada menu babi. Orang-orang Farisi bertanya, kenapa muridmu makan tidak cuci tangan? Jadi itu yang dibahas itu cuci tangan atau tidak cuci tangan. Apa kata Yesus? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar. Orang Kristen datang, orang Kristen mengatakan, oh artinya babi boleh masuk dong. Kalau begitu narkoba juga boleh dong. Itu Yesus tidak mengenal Kristen loh, Bang. Apa? Tuhan Yesus itu datang tidak membawa agama. Siapa bilang? Tidak. Agama itu apa? Damai sejahtera. Itu kan berbagi. Agama itu damai.
agama itu tidak kacau. Tuhan Lawan Yesus kata dari datang itu lawan kata dari kacau datang apa? membawa agama. Saudari, lawan kata dari kacau apa? Damai kan? Yesus datang mengajarkan damai kan? Ketika orang itu melanggar perintah Tuhan, damai enggak? Enggak. Ketika orang itu taat kepada perintah Tuhan, damai enggak? Damai. Damai hatinya, damai hidupnya. Miskin pun dia tetap damai. Kenapa? Karena dia bersatu dengan Tuhannya. Itu agama. Matius 5 nomor 20, apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Berarti agama yang masuk surga, menurut Yesus, pertama syaratnya agama dulu. Kalau Kristen bukan agama, berarti Kristen sudah tidak masuk surga. Karena kata Yesus, syarat masuk surga adalah memiliki agama yang lebih baik, yang lebih sempurna daripada Matius 5 nomor 20. Nah sekarang apakah Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Enggak dong. Kenapa umat Islam itu kemudian tekun 5 kali sehari sujud kepada Tuhannya, padahal Tuhannya mereka tidak lihat? Karena mereka sunat hati. Mereka memangkas keinginan daging pada saat mereka masih menggaplek. Tak bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati terpangkas, keinginan daging terpangkas. Tinggalkan gaplek, sujud wudhu menuju kepada pencipta. Di masjid tidak ada patung Tuhan. Di masjid tidak ada foto Tuhan. Tapi hati mereka sudah cuma bikinan manusia. Tuhan Yesus larang menyembah patung. Iya, tapi Katolik bikin patung. Nah, seperti itu adanya. Seperti itu adanya. Makanya datangnya tuh Protestan. Nah, saudariku, Anda membaca Matius 7 kan tadi? Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Apabila sebuah pohon menghasilkan buah yang tidak baik, bukan buahnya, tapi batangnya yang ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Katolik dari mana? Dari Paulus. Protestan dari mana? Dari Paulus. Kalau Anda mengatakan Katolik jelek, berarti satu batang dengan Anda. Kata Yesus, apanya yang ditebang? Batangnya. Kalau batang ditebang, mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia Advent, ditebang batang, semua neraka. Selesai. Itu kata Yesus. Gimana? Matius 7:15 tadi. Matius 7:15, 16, 17. Dari buahnya. Batangnya yang ditebang. Jadi kalau ada terlihat dari salah satu buah di situ yang rusak, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, apa yang ditebang? Pohonnya. Buahnya. Enggak, coba baca dalilnya. Bukan buahnya. Kalau ditebang, kalau batangnya ditebang, maka buahnya semua ikut hancur mati di neraka. Itu maksudnya itu kan. Kenapa? Itu kan maksudnya dari ayat itu maksudnya kita membawa Injil, menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi kalau kelakuan kita jelek, itu Tuhan tidak mengenal kita. Oh, bukan. Tebang pohonnya. Kan berbicara mengenai nabi. Saudariku, kalau berbicara nabi berarti berbicara pengikut. Kalau pengikutnya salah, kalau di Islam nih ya, contoh di Islam. Kalau umat Islam itu melakukan, misalnya dia merusak tempat ibadah orang lain, apakah agamanya yang salah? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalam kitab sucinya umat Islam untuk merusak ibadah, rumah ibadah, malah dilarang. Berarti yang salah buahnya. Buah yang salah. Bukan buku kitabnya, bukan Al-Qur'annya yang mengajarkan itu. Tapi buahnya sendiri yang mau, bukan batangnya. Ini batang nih, ini batang. Bukan ini yang ditebang, buahnya yang salah, oknumnya. Tapi kalau yang ini makan babi, siapa yang melarang? Ini sendiri. Dari mana itu muncul? Paulus. Ibadah minggu dari sini. Siapa yang ngajarkan? Bapak gereja. Awal mula. Maka siapa yang harus ditebang? Apakah oknumnya? Tidak. Ini yang harus ditebang. Batangnya. Karena inilah orang Kristen salah.
Karena inilah yang mengajarkan mereka menyembah Yesus. Karena Pauluslah yang mengajarkan kemudian orang Kristen mengharamkan segala yang dihalalkan dan menghalalkan segala yang diharamkan. Berarti yang harus ditebang siapa? Oknumnya? Bukan. Lalu ajarannya. Berarti Advent ke, Katolik ke, Pantekosta ke, semua yang berasal dari Kristen Katolik awalnya dari Paulus, kedebak, tebang masuk neraka. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku kurios, tapi lagi-lagi lembaga Bible diplesetkan. Kurios diartikan Tuhan, padahal kurios itu artinya Tuhan. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Sekarang pertanyaannya, apakah ada kehendak Bapa agar saudara menyembah Yesus? Bapak Tuhan Yesus. Nah, enggak. Ada enggak kehendak Bapa agar Anda menyembah Yesus? Ada atau enggak ada? Bapak Tuhan Yesus. Cukup menyembah Bapa aja, ngapain nyembah Yesus? Ada enggak perintah nyembah Yesus? Enggak ada. Ada enggak perintah kemudian ibadah minggu? Enggak ada. Ada enggak Ibadah perintah? minggu itu kan karena Tuhan beristirahat. Perintah, kecuali yang melakukan kehendak. Ada enggak kehendak Bapa ibadah minggu? Maksudnya? Ya kan, kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan. Ada enggak kehendak Bapa agar kita melakukan ibadah minggu? Ibadah minggu kan ada enggak? Gereja. Ada enggak? Ada. Ya ke gereja maksud saya. Ada enggak? Kalau untuk ibadah minggu itu hari ke-6 ke hari ke-7 tuh Tuhan beristirahat. Hari ke-7 itu hari Sabat, Sabtu. Iya itu Yang ibadah minggu. Ibadah kita pergi ke gereja, ke rumah. Iya, ada enggak perintahnya untuk ibadah hari Minggu di gereja? Itu kan hari istirahat, hari Minggu. Hari istirahat itu jatuhnya hari Sabat, bukan hari Minggu. Hari Minggu itu hari pertama. Saya kira hari Senin. Alamak, Ahad, satu pertama. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Ahad itu Minggu, Ahad. Orang Yahudi menyebutnya Ahad. Hari pertama itu Minggu. Kalau orang-orang Roma, Yunani, hari pertamanya Minggu. Makanya orang Yahudi nyembah ibadahnya hari Sabtu, karena Sabtu itu adalah hari ke-7. Ada enggak? Hari Sabtu itu Advent. Advent mereka toh? Siapa? Yahudi. Hari Sabtu. Iya. Orang Advent itu ikut-ikutan Yahudi. Perintah Tuhan kepada Bani Israel itu ibadah hari Sabtu, ibadah Minggu tak ada. Berarti tak ada kehendak Bapa untuk ibadah Minggu gitu loh maksudnya. Jadi tapi saya kembalikan kepada saudari saya, kebetulan saudari naik ke sini dan mengaku sebagai seorang yang keluar dari Islam. Silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan, apakah yang menghadiahkan Yesus di atas tiang salib itu? Saya hanya ingin mengatakan, saya dulu dari Muslim. Oh, saya positive thinking. Anda mengatakan dari Muslim, dari Hindu, dari Buddha, saya tak ada masalah dengan itu. Iya, saya tidak ada masalah. Saya hanya ingin mengatakan begini. Saya kira mau dites. Oh, enggak perlu bagi saya. Orang kalau sudah mengaku Islam pun kalau dia sudah mengaku dirinya sebagai seorang Kristen, itu sudah kategori keluar. Nah, kalau saudara Kristen mengaku saya ini adalah seorang murtadin, bagi saya itu biasa. Kenapa? Karena Paulus yang mengajarkan di dalam 1 Korintus 9, Paulus sendiri mengatakan, bagi orang Yahudi aku mengaku Yahudi. Bagi orang penganut Taurat aku mengaku taat Taurat meskipun aku tidak taat Taurat, supaya aku bisa memenangkan kemudian pelaku-pelaku Taurat. Jadi Paulus itu sudah mengajarkan menyamar-nyamar. 1 Filipi 1 nomor 18. Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, maupun maksud mengelabui, maupun maksud tipu muslihat,
berpura-pura, semangat palsu, atau dengan jujur aku tetap bersuka cita. Jadi kalau ada orang mengaku saya murtadin, saya mantan kiai, saya tidak perlu menguji karena saya sudah hafal orang-orang yang ada dari seberang. Gitu saudariku. Saya hanya ingin mengatakan terakhir sebelum Anda turun, kalau sekiranya Yesus itu adalah juru selamat bagi Anda, maka coba Anda renungkan. Yesus tidak akan menjadi juru selamat tanpa ada iblis yang bekerja di belakang. Jadi yang sebenarnya juru selamat Anda itu adalah iblis, mahkamah agama, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala yang telah berencana melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Maka juru selamat Anda adalah mereka, bukan Yesus. Yesus hanya korban. Yang jadi juru selamat Anda adalah mereka yang bekerja di belakang layar. Saya kira begitu saudari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai penutup bisa Anda renungkan. Apa salah, apa benar. Demikian. Ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Halo? Oke. Saya rasa saudari kita ini sudah pamit. Gak apa-apa, kita hargai. Silakan Anda istirahat, renungkan apa yang saya sampaikan. Halo, selamat malam. Halo malam juga Abang Suma. Iya, bisa buka karema. Apa kabar? Baik, buka kameranya dong. Mau diskusi dengan saya? Iya, mau. Tujuan saya buka ini untuk diskusi. Silakan buka kameranya. Ya udah, kalau saya buka kamera, buka masker aja. Buka kamera, kamu bisa pakai masker. Beneran aku pakai masker ya? Iya. Oke, aku buka kamera tapi aku pakai masker. Bentar, aku pakai masker. Iya, silakan. Yang penting kamu jangan turunin saya, oke? Setuju dan Kalau sepakat. kamu tidak sakit jiwa, saya tetap bertahan. Coba lihat tadi, ngaku murtadin saya layani hampir sejam, bahkan lebih kayaknya. Karena dia tidak menghujat, dia tidak gila. Kalau kau kesurupan, pasti turunkan. Meluncur. Jadi debat-debat saya teman-teman yang setelah debat dengan satu oten, saya potong lagi, saya perbarui supaya teman-teman tidak sulit menemukan di YouTube. Yang 8.000 orang ini sekalian saya promosi ya, supaya mensubscribe channel Zulkifli Abbas Official. Ya teman-teman, di subscribe, di like channel tersebut biar menjadi besar dan supaya umat Islam di seluruh pelosok bisa menyimak hasil diskusi kita di sana. Silakan yang 8.000 masuk ke YouTube dulu, Zulkifli Abbas Official. Silakan, saya pantau apakah penonton akan bertambah. Oke, saudara silakan buka kameranya. Oke, gimana bro? Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kamera dibuka. Ya, silakan Anda menjelaskan ke saya. Tadi ungkapan saya kepada saudara kita tadi yang mengatakan dia dari Muslim, saya katakan bahwa kalau Yesus itu juru selamat, maka seharusnya Kristen menjadikan tentara Romawi, mahkamah agama, imam kepala itulah pahlawan, karena gara-gara mereka Yesus itu disalibkan. Silakan. Kita diskusi pakai data Abang Suma. Iya. Biar kita jangan saling ego-egoan ya gitu. Yuk, bagus. Ya. Silakan. Ya, jangan kita kemana-mana dulu. Temanya ini ya gimana ini? Ya, tema apa gimana ini? Apakah eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat bagi Anda?
Oke. Jadi mereka yang menyalibkan Yesus bukan dikatakan pahlawan, ya. Dengar baik-baik, Anda dengar baik-baik. Berarti penjahat. Saya dengar dulu, kan kita gantian. Apa abang semua ngomong dulu? Ya, enggak, kita tiktokan aja, nggak usah panjang. Nanti tinggal Anda sampaikan datanya. Anda mengatakan yang menyalib Yesus bukan pahlawan, berarti penjahat. Penjahat. Ya, yang menyalibkan Yesus Penjahat. ya. Bentar. Yang menyuruh menyalibkan Yesus itu tentara Romawi apa siapa? Kan kau jangan mengurai. Ini sudah diikat. Ini sudah diikat. Kristen menerima upah dari penyaliban. Jangan diurai lagi. Itu nanti kemana-mana. Tak bene-bene si nampe pun membahas lagi yang kecil-kecil kayak gitu. Sekarang Kristen ini adalah kelompok manusia yang menerima upah dari salib. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap di dalam dosa. Coba, luar biasanya penyaliban itu. Dahsyat sekali untuk kalian Kristen. Maka muncul pertanyaan, yang melakukan penyaliban ini bagi Anda, itu pahlawan atau penjahat? Buka aja bang, buka bang. Aku buka bang. Kenapa dia mati gitu bang? Kenapa ya? Mungkin karena bibirnya ndak goyang-goyang. Ayo, silakan. Ya. Jadi yang menyalibkan Yesus ya, bukan suka-suka tentara Romawi ya, aku jelasin ya. Tapi yang menyalibkan Yesus, kenapa? Karena Yesus itu adalah Kenapa dia disalibkan? Baru jawabannya itu. Pertanyaan saya, penyalib Yesus ini pahlawan ke atau penjahat ke? Bukan saya bertanya kenapa Yesus disalibkan. Saya nih bang, saya tidak tahu kebenaran. Seperti apa saya harus beribadah? Kayak mana saya harus berhubungan kepada Tuhan? Dan bagaimana saya harus memberikan ajaran akhlakul karimah kepada sama manusia? Tetapi melalui nabiku Nabi Muhammad, beliau datang. Maka saya mengatakan beliau adalah pahlawanku. Nah sekarang Yesus Anda terima sebagai pahlawan Anda. Dialah yang menebus dosa-dosa Anda di tiang salib. Maka muncul pertanyaan saya, yang menyalib Yesus itu pahlawan ke, penjahat ke? Jawab silakan. Jangan kemana-mana. Saudara Ela Hasnur Syukran. Barakallahu fikum. Saya ikuti. Jangan ikuti saya. Kamu ikuti dirimu sendiri. Yang memberikan hadiah salib ini bagi saya pahlawanku atau penjahatku? Ya, oke baik. Silakan. Mereka yang menyalibkan Yesus bukan dikatakan pahlawan. Apa? Lalu apa kalau bukan pahlawan? Penjahat. Kalau penjahat berarti juru selamat kalian penjahat gitu. Halo. Halo bro. Iya, bisa buka kameranya bang? Ya begini aja bang. Bisa nggak buka kamera? Belum bisa ya? Bisa loh, buka aja lah, nggak apa-apa pun. Kenapa abang nggak bergabung aja sama Edis TV? Edisnya suruh ke sini. Edisnya suruh ke sini bang. Apa Edisnya takut sama Edis TV ya? Saya takut ketularan gila sih, iya. Bukan, tapi takut debat aja. Oh, dia itu permainan saya itu. Itu mainan saya di situ. Dia lari ke luar negeri itu kan tidak sanggup hadapi saya. Dia lari. Dia kan yang lari, bukan aku yang lari. Lari kan? Karena dia takut sama orang-orang Muslim kan? Siapa yang pernah ancam dia? Siapa? Nggak ada. Dia lari sendiri. Kenapa dia lari sendiri? Karena kalau di Indonesia dia tidak bisa sebebas itu menghujat. Sama seperti Saifuddin, sama seperti Paul Song.
Karena Semua pada berlarian keluar karena kalau di luar bebas menghujat. Karena salah-salah debat kan ditangkap. Siapa yang tangkap? Ya polisi. Oh, berarti polisi tidak becus. Asal Ya. tangkap, asal nangkap Ya. polisinya. Ya kan kebiasaan. Kalau Siapa yang salah-salah kebiasaan? Siapa yang kebiasaan? ya kalian toh. Loh, kok saya bukan polisi, bos. Ya emangnya kan kalian itu sering-sering kalau udah salah ngomong ya digerebek. Ya bukan digerebek, melanggar hukum karena menghujat. Salah sendiri. Tuhan saja Anda hujat kok. Siapa yang mati terkutuk? Nah, Tuhan Anda kan? Kalau dia yang hujat sendiri, Tuhan sendiri kok. Disuruh naik ke sini. Saya buka komal begini itu memang saya pancing dia masuk ke sini. Di situ waktu zaman di Zoom sampah. Tak ada apa-apanya dia itu. Mainanku itu. Mainanku dia itu. Dia punya ilmu apa dia? Edis pamer di sini. Pembohong dia itu, penipu. Dia itu orang sarap, pendak waras dia itu. Halo saudara Riandi Christian. Buka kameranya, Bang. Selamat malam. Malam. Saya nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa ya? Bisa dong, kan itu sudah buka, sudah bisa, tinggal ditekan aja nya. Saya belum keputusan untuk buka kamera, belum saatnya. Kenapa kayak gitu? Anda mau berdiskusi tapi ada fasilitas buka kamera, Anda nggak mau buka, apa niatnya emang? Kenapa harus? Harus dong, kan kita mau bicara agama ini, bukan bicara. Ya, kenapa yang sebelumnya bisa tutup kamera? Kenapa saya harus buka? Ya sekarang saatnya buka kamera loh. Nggak, dengan tadi kan masih belum buka tadi, nggak apa-apa kan tadi? Ya memang tadi dia nggak bisa buka karena fasilitas kameranya belum memadai untuk buka. Saya belum siap untuk buat Kenapa? kamera. Kenapa nggak siap? Bukankah anda ini anak Tuhan? Bukan masalah itu, karena saya kan bukan orang baru di dunia perdebatan seperti ini, dan Ya udah, makanya karena bukan orang baru. Tuhan yang menurut saya bisa berimbas kepada orang lain, gitu. Makanya saya belum siap untuk itu. Lah samanya kita, saya juga. Ya makanya saya bilang, Ya buka kamera aja, habis itu pakai masker, itu aja pun sulit. Saya belum punya masker saat ini, belum siap. Bungkus pakai BH-nya istrinya. Nggak usah, kita ngobrol aja tanpa kamera, bisa nggak? Nggak bisa, karena kamu itu penghujat. Kalau kau buka kamera baru Nah, bisa. itulah turunan seperti ini yang membuat saya kenapa harus turun menghujat gitu loh. Padahal yang saya sampaikan semuanya adalah kebenaran yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun juga. Gitu. Ya, Kalau Anda menghujat, Bang, tidak ada yang bisa bantah Anda memang. Kalau Anda menghujat. Nah, yang namanya penghujat itu berbicara tanpa ilmu, hanya modal-modal baca-baca. Saya nggak berani, dikatakan penghujat kalau nggak punya ilmu. Kita bahas ini, materi ini. Ini materi dua arah. Saya punya alasan kenapa Ini materi dua arah ini, materi dua arah. Berani Anda bahas? Penghujat. Dia tuh suka menghujat dia itu teman-teman. Kok dia masuk di TikTok di komal-komal tuh suka menghujat, makanya tidak berani buka kamera. Halo? Ya, halo juga. Iya. Buka kamera, Bang. Kenapa harus dibuka? Tidak perlu sebenarnya dibuka. Yang penting istilahnya komunikasi ada. Tidak, kita harus buka Yang kamera. penting kan kita istilahnya bertamu Kalau baik. tidak buka kamera, Bang, potensi untuk kalian menghujat itu terbuka lebar. Karena jangankan saya kalian hujat, Tuhan kalian aja kalian hujat sendiri. Apalagi kami ini. Makanya buka. Tuhan aja kalian hujat. Apalagi kami. Halo. Halo. Kenapa diturunkan?
Halo, selamat siang. Halo, siang. Halo. Halo, Saudara Lembang. Master Teologi Lembang. Apa Sumanga? Halo Samune. Bang Efes Sukran, Barakallah Fik yang ada di YouTube. Thank you Bang. Ayo teman-teman. Silakan naik. Ya, malam semua. Iya Bang. Mau tanya dulu, apakah Al-Fatihah itu firman Allah? Buka kamera Bang, biar lebih asik. Hah? Biar buka kamera. Lagi tidur-tiduran saya. Nggak apa-apa. Al-Fatihah, apakah Al-Fatihah firman Allah? Sama seperti doa Bapa kami. Apakah Yesus itu juga berdoa? Kalau misalnya Allah mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, apakah Allah meminta jalan yang lurus? Buka kamera. Iya, jawab dulu, jangan takut semua. Kamera. Kau itu paling takut sama saya kalau saya tanya. Kalau kau buka kamera sampai alam kubur kulayani. Saya lagi baring-baring ini. Enggak ada urusan. Justru kalau saya bertanya, kalau lu berani buka kamera. Berani enggak? Kau itu membahas Alkitab tanpa pengertian, kebodohan. Saya bertanya kau kabur, kau takut. Bagaimana? Seorang ibu ketika mengajar seorang anak kecil memanggil dirinya ibu, misalnya anaknya itu bernama Bom-Bom. Si ibu ngajar anaknya Bom-Bom ini memanggil dirinya dengan cara apa? Dengan kata-kata apa? Ibu. Hai sayang, panggil ibu yong. Ibu. Ibu. Jadi sang ibu mengajarkan si Bom-Bom memanggil ibu dengan ibu ini berkata ibu. Muncul si koplak tadi. Kepada siapa ibu itu memanggil ibu? Apakah masih ada ibu yang lain? Kan koplak. Apakah ibu ini harus mengajar anaknya? Hei, panggil ibu, ibunya Bom-Bom dong. Lama-lama anaknya begitu besar memanggil ibunya Bom-Bom. Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia. Ibu mengajari bayi berbicara bukan supaya perkataan ibu itu dia ucapkan untuk dirinya. Tapi diajarkan anaknya untuk memanggil dirinya ibu. Tapi hal-hal seperti ini tidak akan pernah sampai di otak. Karena babi lebih duluan memenuhi kepala Anda daripada logika. Al-Quran itu aturan Tuhan kepada manusia. Kalau Anda mengatakan, berarti Bapak berdoa. Bagaimana dengan doa Bapak kami? Dari mana doa Bapak kami itu? Ya dari Bapak di surga. Berarti Bapak berdoa kepada Bapak. Bapak yang ada di surga. Ya mana lagi Bapak itu? Dasar koplak. Makanya kurangi makan babi. Kurangi aja dulu, jangan berhenti total. Halo. Karena kalau berhenti total tidak ada yang makan hama sawah, hama padi. Halo, selamat malam Saudara Paris. Halo. Halo Bang. Buka kameranya Bang. Belum bisa buka kamera. Orang-orang saktinya Kristen, para pendebat Kristen kok nggak ada yang nongol ke sini ya? Banyak kan orang sakti kalian tuh. Kalau RK nggak mungkin lah mau ke sini. Udah keok. Halo. Halo. Halo.
di komalku ini, kalau tidak kalian pengaruh minuman keras, kayaknya susah untuk berbicara ya. Harus minuman keras dulu supaya berani ngomong ya. Halo, 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 Halo bro. halo juga bro. Buka kameranya bang. Kenapa takut sama Edik TV? Kalau gabung sama Edik TV kenapa? Yang takut itu yang kabur ke luar negeri. Ah, kamu itu. Mana? Yang lari, yang takut itu yang kabur atau yang tinggal? Ya, apa kan diskusi di mobil? Di mana? Takut. Di mana? Di mana? Sekarang Buka kamera, buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Saudaraku, kalau dia itu ada ilmu, dia kan sudah di luar negeri. Harusnya dia masuk ke semua komal-komal Islam, babak-babak semua itu. Karena kan dia sudah di luar negeri, tapi faktanya masih tinggal di komalnya sendiri kan? ini bang. Udah buka kamera. Mau diskusi nggak? Bang, Mau diskusi nggak? dengerin dulu sayang. Udah, Anda turun. Kalau Anda mau diskusi silakan. Kalau Anda tidak mau diskusi, Anda ke gereja. Seperti biasa, Ibu jari pendeta isap sampai lepas kukunya. Ini lambang salib pertama sebelum berbentuk cross. Halo. Ya, selamat malam Bang Suma. Malam saudara, boleh buka Bang, kameranya? saya ingin buka kamera tapi belum bisa nih. Gimana? Boleh nggak diskusi? Diskusi santai, kagak ada ngehujat kok. Tenang. Dari sekte mana ini? Dari pengikut Yesus Kristus. Pengikut Kristus, orang Bani Israel. Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus. Bani Israel Kristus. kan bukan Iya, enggak. Yesus kan diutus untuk Bani Israel. Berarti Yesus yang palsu ya ini ya? Oh, Yesus yang asli dong. Tapi kan ditolak. Dan Yesus datang juga bukan cuma buat Bani Israel, tapi Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus datang untuk di luar bangsa Israel? lihat di Amanat Agung dalam Matius. Yesus menyuruh untuk pergi. Oh, menjadikan seluruh itulah yang bangsa. kubilang. Itulah kubilang itu Yesus lain. Kupikir Matius 15. Kalau yang di Amanat Agung itu sudah bukan Yesus itu. Oh, itu dalilnya dari mana? Itu bukan Yesus. Baca Matius, Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Matius 15 atau Lukas ini? Yang mana dulu saya baca ini? Anda kan bertanya, Anda bertanya kepada saya kan, di mana dalilnya kalau itu bukan Yesus asli kan? Oke? Ya, Yesus yang di pasal yang saya bilang di Amanat Agung ya? Iya, betul. Itu kan Matius 24, yang 28 nomor 19 kan? Iya. Oke. Lukas berapa? Coba Anda buka di Lukas 22 69. Oke. Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang bicara siapa? Perkataan Yesus. Itu yang bicara siapa di situ? Yesus. Lalu yang duduk di sebelah kanan Bapa siapa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang bicara itu siapa? Yesus. Ini dia sedang berbicara. Terus Yesus di yang depan duduk di mahkamah sebelah agama. kanan Bapa sekarang itu siapa? Karena kan ini berbicara Yesus akan segera disalib. Loh, Dan akan segera disalib. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kalau kita lihat ayat Yang bicara ini siapa? Yesus ada berapa? kok Yesus ada berapa? Lah, yang bicara ini siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan siapa? Yesus itu kan Yesus menjawab pertanyaan mereka. Iya kan dia ditanya sama orang-orang yang ada pada saat itu, Ditanya imam oleh kepala Mahkamah Agama. di Mahkamah Agung. Ditanya Mahkamah Agama, kok Mahkamah Agung pula? Mahkamah Agama yang tanya, siapakah engkau ini? Apakah engkau ini adalah
Mesias? Salah, bukan itu pertanyaannya. Kamu baca setelahnya, makanya katakan 69 70. Kamu baca ayat 67 itu pertanyaannya. Salah, dengar. Salah. Setelah 69 kan dia ditanya, apakah engkau ini adalah Mesias? Kau sendiri yang mengatakannya. Maksudnya Engkau bukan ini aku, anak kamu yang Allah. mengatakannya. Mesias itu di ayat yang ke-67. Coba kamu baca. Saya ngerti kalau itu, saya ngerti. Kamu Tadinya dia diolok-olok dulu, dia dipukuli dulu, baru dia disidang. Kalau itu betul, dia udah disiksa lalu di sini. Iya, makanya saya tadi menunjukkan data ke kamu 69 dan 70 kan? Iya, betul. Ya, makanya setelah dia mengatakan bahwasanya mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Ya, santai bang, Sudah bang, itu, santai. sudah itu belum atau sudah? Bang. Sabar bang, sabar. Sudah itu, dengar kata sudah itu. Oke, silakan. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Berarti yang sedang bicara ini siapa? Abis ini saya yang bicara ya. Abis ini saya bicara. Tunggu. Kita tiktokan aja, karena kau tidak buka kamera. Jadi yang bicara ini siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan siapa? Anak Allah Yesus sendiri lah, Mas. Iya, berarti ada 2 Yesus dong. Anda saku itu. Itu pemahaman kamu, bang. Memang Makanya ada 2 Yesus. Enggak lucu begitu. orang ini. Mana ayatnya 2 Yesus? Oke. Mana dalilnya? Tadi itu Yesus. Mana dalilnya itu 2 Yesus? Tadi itu yang ngomong siapa? Yesus. Terus yang dia katakan Yesus sudah duduk di atas, itu siapa? Itu Yesus menjawab pertanyaan di ayat 67. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Bapak Suma, saya sudah bilang, kan abang ini dengar. Abang kan kutip ayat 69. Iya. Betul nggak? Betul. Iya. Lalu kamu bilang, jangan baca ayat sebelumnya, baca ayat 70. Siapa yang bilang jangan baca ayat sebelumnya? Saya bilang saya membawa data 69 dan 70. Nah, saya jawab 69 itu jawaban dari pertanyaan ayat 67. Saudara, kalau 68 itu oknum ini berkata, sekalipun aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Itu kan yang dia katakan. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Bukan salah, bukan itu dong. Buka data lah, jangan asal congor bang. Betul. Coba kamu yang baca, coba kamu baca. Oke. 68-nya coba. Saya baca dari 67 pertanyaan. 68 yang saya bacakan tadi, 68 jawaban Yesus, pertanyaannya harus tahu dong. Coba kau baca 68. Saya baca 67 sampai 68. 68, saya baca 68, kamu tertawa, kau bilang bukan itu. Takut kah? Takut sama kamu. Kamu yang tidak buka kamera. Aku yang takut. Apa nggak berani saya jelaskan? Aku buka kamera, kamu tidak buka kamera. Inilah pengikut setan, selalu memutarbalikkan fakta. Kalau kamu berani kau buka kamera, saya buka kamera, kau katakan saya takut. Yang takut itu yang sembunyi di ketek. Saya nggak sembunyi, saya nggak bisa buka kamera, nggak ada fiturnya. Ya terus kenapa kau katakan saya takut? Karena kamu nggak kasih saya baca ayat 67. Saya membaca 68, kau tertawa. Kenapa kau tertawa? Kau mengatakan tidak begitu bunyinya, kan? Pertanyaannya itu jawaban Yesus 68. Pertanyaan orang yang menanyakan di ayat 67. Kan Yesusnya mengatakan, sekalipun aku bertanya, kamu sesuatu kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Aku bertanya. Yesusnya yang berkata, sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada kata Yesus bertanya. Kamu buka Alkitab, jangan bikin malu. 68, tuyul, kau baca 68. Kalau saya baca 68 tidak ada Yesus bertanya, gimana? Kamu mau? Silakan. Ayat 68. Ini 9.000 orang saksi ya. Lukas 22 ayat 68 yang disuruh semua. Apa bunyi ayat 68? Kalau ada, saya masuk Islam. Kalau nggak ada, kamu buka masker. Oke, saya buka masker ini langsung kuputuskan. Silakan. Oke. 68. Dan sekalipun aku mengatakan ya, dengar ya. Mengatakan tuyul penipu. Astaga, bukalah Alkitab. 68 itu jelas mengatakan, sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan mau menjawabnya. Kaburkan kau pembohong, penipu, laknat.
Inilah kalian. Sekarang boleh. Diam dulu kau orang tua, diam dulu. Coba kau lihat itu anak piaraan itu pemakan babi tadi itu. Kalau ada kata Yesus bertanya, aku masuk Islam, koplak. Dasar penyembah setan. Jelas-jelas dalilnya tertulis begitu. Jangan Sekalipun aku itu, diam dulu, kasar, diam dulu, kan? diam dulu. Berdiskusi. Diam. Tidak ada lembut-lembut pagi penyesat, gak ada. Kebiasaan kalian itu suka nipu-nipu dengan berlembut-lembut, kasih-kasih, padahal nyesatin. Dia mengatakan tidak ada, malah dia tertawa. Bahlul. Malah saya lebih paham Bibelnya daripada dia. 68 itu jelas, sekalipun aku bertanya kepada sesuatu kepada kamu, kamu tidak akan menjawab. Itu kata Yesus. Kasar. Makanya kurangi makan babi. Makan babi, kebanyakan makan babi, artinya apa? Membabi buta, asal ngomong, aku masuk Islam. Kalau ada itu, kata bertanya. Kurangi makan babi itu. Nanti kau makan babi, kau makan babi, intisari babi itu jadi sperma. Kau suntikan ke istrimu, lahirlah anakmu. Anakmu juga akan seperti itu nanti, membabi buta, kayak kau tadi. Paten. Jangan kau pikir kau Kristen kau lebih paham Bibel daripada saya. Justru karena kau merasa Kristen kau sudah enak bobo, mati, masuk surga. Makanya kau belajar Bibel tidak pernah, karena kau dimimpikan sama setan tuh. Mati masuk surga, nenekmu kiper. Buka kamera saudara Edward. Silakan dibuka kameranya. Kita diskusi baik-baik. Jangan penipu kayak tadi ya. Congor-congor. Mamamu itu sama bapakmu yang tidak congor. Kau makan babi, mamamu, iya nak makan babi. Itu nggak congor, karena dia suka memang kalau orang sesat. Buka kameranya bang. Ayo. Iya buka Tema kamera. yang di atas itulah. Buka kamera. Ya. Silakan. Bisa juga buka masker nggak? Biar lebih. Buka kamera, nggak usah lebay kali. Kau kayak homreng saja. Buka masker. Buka kamera. Kenapa kamu takut ketar-ketir? Tuhan saja kalian berani bunuh kok, masa sama semua takut? Buka kamera bang. Buka kamera. Nggak ada takutnya sama kamu. Iya, Tuhanmu aja kau bunuh kok. Ngapain? Tuhan saja kau bunuh, masa takut sama saya? Buka kameramu. Mimpi kali, aku ndak hidup di zaman itu. Tapi kamu menerima hadiah. Andai kau hidup di zaman itu. Kamu mau bahas apa? Saudara, andai kau hidup zaman itu, kau membantu pembunuh Tuhanmu atau tidak? Kamu baca ayatnya, makanya supaya kau ngerti. Baca ayatnya. Jangan botol. Botol. Kau baca ayatnya, saya kasih supaya tahu. Kutanya dulu samamu, andai kau tahu. hidup zaman itu, kau membantu pembunuh Yesus atau melarang? Baca ayat supaya kau ngerti. Jangan banyak bacot, baca ayatnya. Buka kamera, buka baca kamera. ayatnya saya kasih. Buka kamera. Buka kamera, bang. Buka kamera. Buka aja Itu kamera. buka. Belum. Ayo. Sudah. Buka kamera, buka tekan itu baru simpan supaya terbuka. Silakan, terima. Itu sudah ada permintaan terima. Nah, gitu dong. Ya. Apa yang kau mau? Bahas eksekutor itu kamu baca supaya jelas. Langsung aja biar to the point. Apa menurut saudara pembunuh Yesus ini bagi Anda pahlawan atau penjahat? Silakan. Jangan tutup kamera dong. Gimana sih? Makanya buka aja kacamatanya, udah malam pun. Nah, gitu dong. Buka aja kacamatanya, bang. Ngapain? Baca Yohanes. Yohanes berapa? Lah buka juga maskermu. Masker nggak dipakai membaca. Kalau kamu berani. Lah ngalur ngidul aja. Banyak ngoceh aja bacot. Oke, kamu buka Yohanes. Awas, hati-hati gula. Gini bang, pertanyaan saya, bagi Anda pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Udah, jelaskan, silakan. Saya mau dengar.
Lemah rupa cukadama. Weh, lentaulu. Jawab, pembunuh Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Ya, pura-pura lagi ngelek biar nggak ditanya. Hei, Gimpe. Hei. Hei. Sosis. Dasar masa tilu sok paten.